94,7 UFM, Use Your Voice. Dan kita masih ngobrol dengan Bunda Helen dan juga Bunda Novi tentang bisnis mereka. Benar, yang dibangun di negeri orang gitu kan. Sampai akhirnya membuahkan hasil. Nggak tanggung-tanggung malah kewalan. Kadang di stop gitu. Dan kalau Bunda Helen sendiri anaknya 2 ya? Anaknya 2, terus gimana cara ngatur gitu? Saya 2 tapi udah gede. Oh udah gede, umur berapa? Yang gede udah 13 sekarang, Oh, dan udah. yang kecil 11 tahun. Jadi Oh. saya memang startnya itu pun setelah mereka udah besaran. Waktu mereka kecil kebetulan untung banget ya, Tuhan maha baik saya bilang. Jadi sebenarnya ini juga law of attraction ya. Masukin sedikit. Jadi apa yang kamu mau itulah yang kamu dapat gitu. Ya. Jadi Percaya dengan law of attraction ya, ya? banget itu kamu Oke. pelajari kalau di apa namanya, sebagai salah satu teknik juga yang Udah saya baca bukunya terapkan. The Secret? Sudah nonton videonya juga saya. Oke, balik lagi tadi apa? Jadi pas waktu kecil anak saya umur jadi kami itu udah di negara lain itu anak saya lagi merangkak gitu. Di saat itu saya memang tidak melakukan hal-hal lain kecuali sebagai ibu rumah tangga dan menjaga anak. Oke. Kebetulan semakin membesar mereka, kita pun pindah ke kota besar di Kuala Lumpur ini gitu. Di sanalah saya start lagi untuk bekerja kantoran gitu. Di situ pun kerja kantornya sebagai education consultant, ya sebagai ngasih counseling ke klien-kliennya dalam holistic lifestyle seperti itu. Yang saya rasakan ya agak berat waktu itu saya rasakan karena anak saya masih sekitar umur berapa ya, masih agak kecil lah, nggak terlalu bisa buat PR sendiri segala macam, dan saya harus pagi udah bangun duluan dari suami, terus pulangnya juga agak malam. Nah itu agak berat, akhirnya sampai putusin. Nggak sampai setahun saya memang akhirnya resign gitu, nggak worth it juga gitu ngerjain ini. Kayaknya memang dulu saya memimpikan adalah busana yang nice ke kantor, itulah yang saya mau gitu. Jadi makanya pokoknya harus kerja kantoran gini-gini. Ternyata kenyataannya lebih berat ke anak, akhirnya saya berhenti. Berarti harus ada yang dikorbankan berarti ya? Akhirnya berpikir gitu, apa sih yang bisa dilakukan di rumah. Kuliah ngelanjutin master udah selesai waktu itu kan di Kuala Lumpur, saya lanjutin juga. Udah juga mau ngambil PhD lagi, ntar dulu deh, ngerem dulu, kecapean belajar dulu gitu. Akhirnya stres di situ kan karena saya kejar setoran waktu itu ngambil masternya. Karena kita 2 tahun tuh takutnya pindah gitu. Jadi saya kejar-kejaran banget nyelesain itu berapa assignment, berasa paket tuh saya kerjain. Larinya itu ya ke ini akhirnya. Ternyata baking ini terapi banget. Malah kasihkan aku jadi bener-bener lanjutin, ternyata dapat bonus juga, dapat income. Nah anak tuh udah gede, pas banget itu berangkat, dan jadi setiap mereka sekolah, disitulah saatnya saya bekerja. Mereka datang, saya stop gitu. Nah kalau suami sendiri gimana? Suami sendiri itu dia, kadang kita juga, aku harus berterima kasih banget sama dia. Mudah-mudahan dia lagi dengerin ya. Koko. Karena dia selalu ngizinin aku, nggak pernah kata tidak gitu. Oh, dia support banget ya. Toko. Gak tau support banget atau whatever that you do deh. As long you happy kan. Berarti ya, Bo, beda tipis ya, Bo. Antara support sama whatever. Kalau Bunda Novi sendiri gimana ceritanya? Kalau aku sendiri kan kebetulan anakku itu lahirnya di UK gitu, dan aku tuh sudah training anakku tuh. Wow, UK citizen dong. Anakku British citizen. Asik. Jadi ketika dari kecil tuh kita culture-nya udah ngikutin UK, di mana anakku 5 bulan harus sudah tidur sendiri, harus sudah mulai makan sendiri gitu. Anakku tuh sudah aku training dari awal, dia harus independen. Jadi ketika kita pindah ke Malaysia pun aku ikutin terus gitu, dan karena beda sekali cara ngajarin anaknya antara culture kita dengan culture-nya di sana gitu loh. Jadi aku adaptasi lebih ke culture-nya di sana gitu. Terus jadi ketika pindah di Malaysia, aku udah training anakku, jadi dia udah biasa mandiri. Jadi ketika aku decide untuk kerja, waktu itu aku sempat kuliah juga di Kuala Lumpur, udah selesai S1. Terus aku kerja sebagai guru. Nah waktu aku kerja suami agak keberatan karena at the end of the day, karena aku kerja di sekolah Malaysia, di mana liburnya itu November Desember, sedangkan anakku di international school yang liburnya Julai Agustus gitu. Terus setiap holiday itu kita harus ke Kanada, ke Amerika atau ke UK gitu. Terus dia suka keberatan gitu karena kamu nggak boleh ambil cuti ini lebih dari 2 minggu gitu. Kamu dia keluar aja gitu.
akhirnya setelah 2 tahun kerja aku keluar gitu. Udah keluar terus aku pikir ngapain dong gitu loh. Nggak ngapain, terus aku aktif di yang ibu mengajar itu. Aku benar-benar bina. Aku cari ibu supaya mau aku training dan segala macam, terus ngasih training. Terus aku ngambil diploma Montessori juga gitu. Ya udah, jadi emang, dan alhamdulillah suamiku juga mendukung banget. Maksudnya gini, ketika aku mau kuliah suamiku go ahead gitu loh, dan ketika mau bisnis pun suamiku go ahead. Dan ketika aku buka daycare yang di Cilandak ini, suamiku juga mendukung sekali. Jadi buat suamiku, I love you. So sweet. Iya. Dan untuk daycare yang di Cilandak ini sudah berjalan juga? Ya, sudah berjalan hampir 1,5 tahun ya. Oke. Dan mempunyai bisnis di KL gitu. Perbedaannya apa dengan kalau misalnya kita mau kaitkan dengan kultur Indonesia, itu bedanya gimana? Orang-orang sana Gak beda jauh ya. Gak beda jauh. Indonesia dengan Malaysia sih gak beda jauh. Kan tetapi kalau kebutuhan marketku agak multi internasional, dalam artian memang beda. Maksudnya nggak hanya dari satu negara. Somehow memang Helen tuh treatnya agak beda juga. Yang mana yang dari Pakistan, mana yang Indian, mana yang Chinese, mana yang American, mana yang British. Itu emang aku ininya agak beda sih. Oke. Kebetulan juga psikologi tuh membantu banget gitu. Jadi aku bisa nggak hanya cake aja di customize, di link pun aku customize. Ya. Itulah enaknya ngambil psikologi. Jadi bisa. Dia mengerti dalam segala hal setiap part. Jangan-jangan basicnya sakit jiwa loh. Oke, kalau Bunda Novi gimana? Perbedaan kultur atau apa segala macam untuk Culture-nya. Oke, aku bicara ketika aku bekerja ya. Beda sekali. Meaning gini, karena ketika aku di KL itu aku bekerja sebagai guru. Aku punya atasan. Di sini aku adalah atasan di mana aku mempekerjakan guru-guru. Wow, culture-nya itu beda sekali. Meaning ketika aku menjadi guru itu, wow, itu aku harus bikin lesson plan, aku harus ngajar, aku harus nyiapin art and craft, aku harus buat semuanya gitu. Sedangkan di sini cukup duduk santai ya kan, cuma terima masukan. Gimana gitu, maksudnya cara kerjanya tuh beda. Meaning gini, kalau misalnya aku bilang di daycare aku misalnya stress levelnya tuh di situ 2 gitu loh. Tapi guru-guru aku pikir bahwa stress levelnya itu di atas 5 gitu. Jadi emang beda culture gitu. Dan aku harus bersabar dan kadang gregetan gitu. Oh, come on. Oke, punya bisnis di luar gitu ya. Terus kalau misalnya dikaitkan dengan pepatah, hujan emas di negeri orang, mending hujan batu di negeri sendiri. Setuju nggak dengan pendapat itu? Halo, mau jawab duluan aku. Bagi ibu psikolog, hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Maksudnya artinya adalah sesuatu itu, buka Wikipedia. Maksudnya lebih baik di negara sendiri. Hujan batu daripada hujan emas di negara orang. Helen. Ya mendingan hujan emas di negeri sendiri dong. Iya. Gitu ya. Mendingan hujan emas di negeri sendiri ya. Oke. Jadi harus balik lagi ke Indonesia gitu ya. Walaupun macet. Ada plus-plusnya kalau dalam artian di negara sendiri dan negara di luar itu kadang somehow orang berpikir enak banget di luar negeri tinggal gini-gini. Aku bilang ya ada plus minusnya, nggak juga gitu. Di Indonesia kamu bisa punya driver, jadi madam, kamu salon. Lu punya mbak juga gitu kan di rumah kan, asisten. Ada nyokap, ada pokoknya kamu merasa nggak sendiri. Sedangkan di luar negeri suamimu kamu traveling kemana-mana dan kamu tuh ya ada plus minusnya gitu. Ada apa-apa ya udah kamu harus ini. Nggak segampang itu kalau misalnya mau sepatu apa harganya juga double segala macam itulah nilainya. Berarti enaknya di Indonesia apa nih? Ya itu tadi. Ya itu. Salon. Bunda Novi, enaknya di Indonesia apa? Iya, balik lagi. Ya itu tadi kayak kemarin kita spa yang hot stone massage itu cuman yang 200.000 gitu loh. Sedangkan di KL itu 200 ringgit gitu loh, yang dikali 3 berarti kan 600.000 gitu. Ya gitu. Dan lebih enak sini lagi ya. UFM 94,7